Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Sebelum kita mulai pembelajaran pada kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran. Setelah pembelajaran selesai, peserta didik diharapkan mampu 1. Mengidentifikasi pusat-pusat keunggulan ekonomi di Indonesia dengan benar. Yang kedua, menganalisis pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi secara kritis. Pusat-pusat keunggulan ekonomi di Indonesia. Jika kita melihat letak geografis Indonesia berada di wilayah yang sangat strategis. Hal ini karena letak geografis Indonesia berada di jalur pelayaran dan perdagangan yang menyilang di antara beberapa benua. Letak geografis sendiri merupakan letak suatu daerah dilihat dari letak sebenarnya di bumi dan menentukan pula letak posisi antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Indonesia mempunyai banyak keunggulan dalam bidang ekonomi. Dari Sabang sampai Merauke, daerah-daerah di Indonesia memiliki keunggulan yang berbeda-beda. Keunggulan ekonomi tersebut dapat menjadi potensi dan peluang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Berikut ini adalah pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi di berbagai wilayah di Indonesia. Kita bisa melihat pada gambar Koridor Sumatera. Di wilayah Sumatera ini menjadi sentra produksi dan pengolahan hasil bumi dan menjadi lumbung energi nasional. Untuk wilayah Jawa, Koridor Jawa ini sebagai pendorong industri dan jasa nasional. Untuk Koridor Kalimantan sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil tambang dan lumbung energi nasional. Yang berikutnya adalah wilayah Bali dan Nusa Tenggara sebagai pintu gerbang pariwisata dan pendukung pangan nasional. Koridor selanjutnya untuk wilayah Sulawesi sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan dan perikanan serta pertambangan nikel nasional. Dan yang keenam adalah wilayah kepulauan Maluku dan Papua sebagai pusat pengembangan pangan, perikanan, energi, dan pertambangan nasional. Marilah kita bahas satu persatu pusat keunggulan yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah wilayah Sumatera. Secara geografis, lingkup regional Asia Tenggara, Pulau Sumatera menjadi salah satu pintu gerbang Indonesia untuk negara-negara yang berada di Asia Tenggara. Sedangkan dalam lingkup internasional, secara geostrategis, wilayah Pulau Sumatera diharapkan menjadi gerbang ekonomi nasional untuk mencapai pasar Eropa, Afrika, Asia Selatan, Asia Timur, dan Australia. Pulau Sumatera dikenal sebagai sentra produksi dan pengolahan perkebunan terbesar di Indonesia. Pulau Sumatera sendiri merupakan penghasil utama karet dan kelapa sawit di Indonesia. Di dalam strategi pembangunan ekonominya, Koridor Ekonomi Sumatera berfokus pada 6 kegiatan ekonomi utamanya, yaitu kelapa sawit, karet, batu bara, perkapalan, dan besi baja yang memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi mesin pertumbuhan ekonomi Koridor Ekonomi Sumatera, serta pengembangan kawasan strategis nasional Selat Sunda. Contoh kilang minyak di Sumatera. Yang pertama, Kilang Pangkalan Brandan, letaknya ada di Sumatera Utara. Kilang ini sudah ditutup awal 2007 karena tidak cukupnya pasokan minyak mentah maupun gas. Yang kedua adalah Kilang Dumai atau Sek Pikning, ada di Riau, Sumatera Selatan. Kilang ini merupakan milik Pertamina
yang terintegrasi dengan kilang petrokimia. Pusat keunggulan wilayah Jawa. Wilayah Jawa menjadi pusat kegiatan ekonomi di Indonesia. Hampir 60% kegiatan ekonomi berada di Pulau Jawa. Sektor industri di Jawa yang menunjukkan ciri khas Indonesia yaitu industri batik. Batik adalah kain bergambar yang merupakan salah satu kerajinan hasil ekonomi kreatif yang dikembangkan oleh masyarakat Indonesia sejak dulu dan memiliki nilai jual yang tinggi. Masing-masing daerah mempunyai corak batik yang berbeda bergantung dari kebudayaan daerahnya. Mengapa batik bisa menjadi pusat keunggulan ekonomi? Batik berasal dari berbagai daerah di Indonesia dengan ciri khasnya sendiri-sendiri. Untuk membantu mengamankan motif batik, Departemen Perindustrian mendokumentasikan 2.788 motif batik dan motif tenun tradisional agar tidak dicuri atau diakui oleh negara yang lain. Dan pemerintah sudah mulai mewajibkan para pegawai pemerintah untuk mengenakan batik pada hari-hari tertentu. Demikian juga para siswa di berbagai sekolah juga diwajibkan untuk memakai batik. Kebijakan ini pasti menguntungkan para pengrajin dan pusat ekonomi kreatif batik agar lebih banyak memproduksi batik. Selain batik di Jawa, terdapat beberapa kilang minyak. Kilang minyak yang ada di Jawa, yang pertama, Kilang Cilacap. Kilang ini memiliki kapasitas produksi terbesar, yakni 348.000 barel per hari dan terlengkap fasilitasnya. Selain itu, kilang ini merupakan satu-satunya kilang di Indonesia yang memproduksi aspal dan base oil untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Yang kedua adalah Kilang Cepu. Secara resmi menjadi perusahaan tambang minyak negara. Tugasnya menjamin pengadaan BBM untuk rakyat dan pertahanan di Jawa. Kilang yang ketiga yaitu Kilang Balongan terletak di Indramayu, Jawa Barat. Kilang ini memproduksi premium, Pertamax Plus, solar, Pertamina Dex, kerosin atau minyak tanah, LPG, dan propilen. Pusat keunggulan berikutnya yaitu wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Wilayah Bali dan Nusa Tenggara memiliki potensi wisata alam yang sangat beraneka ragam. Potensi wilayah Bali dan Nusa Tenggara ditopang oleh 3 sektor unggulan, yaitu 1. Pariwisata, yang kedua hotel dan restoran, yang ketiga pertanian. Baik Bali maupun Nusa Tenggara mempunyai potensi sebagai objek wisata yang dapat menarik para wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Pusat keunggulan wilayah Kalimantan. Kalimantan dikenal sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil tambang serta lumbung energi nasional. Barang tambang yang terkandung di wilayah Kalimantan antara lain minyak bumi, gas, batu bara, biji besi, dan bauksit. Kilang minyak yang ada di Kalimantan adalah Kilang Balikpapan. Kilang ini berada di Kalimantan Timur, memiliki kapasitas produksi sebanyak 260.000 barel per hari. Kilang ini terletak di tepi Teluk Balikpapan, meliputi areal seluas 2,5 km persegi. Tugas kilang minyak Balikpapan ini adalah mengolah minyak mentah menjadi produk yang siap dipasarkan, yaitu BBM, bahan bakar minyak, dan non-BBM. Pusat keunggulan wilayah Sulawesi. Pulau Sulawesi memiliki posisi strategis, baik secara nasional maupun internasional. Pulau Sulawesi berperan penting dalam pengembangan perekonomian untuk kawasan timur Indonesia.
Pengembangan perekonomian di wilayah Sumatera berfokus pada pertanian pangan, kakao, perikanan, pertambangan, dan penggalian. Anak-anak, adakah yang sudah pernah melihat biji kakao? Apa itu kakao? Kakao merupakan komoditas utama di Sulawesi dan menduduki peringkat kedua di dunia. Di Indonesia, kakao lebih sering disebut sebagai buah coklat karena dari biji kakao itu telah mengalami serangkaian proses pengolahan dan dapat dihasilkan coklat bubuk. Dan untuk melihat manfaat dari buah kakao, kalian bisa melihat tulisan berikut ini. Berikutnya adalah pusat keunggulan wilayah Kepulauan Maluku dan Papua. Kepulauan Maluku kaya akan potensi hasil laut. Hasil perikanan di Maluku sangat melimpah, terlebih produksi perikanan tuna, menjadikan Indonesia menjadi negara penghasil tuna terbesar dan peringkat 3 di dunia. Untuk Pulau Papua, merupakan pulau terbesar kedua di dunia setelah Greenland. Papua sendiri memiliki kekayaan hasil tambang yang melimpah berupa emas, perak, dan tembaga yang dikelola oleh PT Freeport Indonesia. Perusahaan ini berada di Provinsi Papua. Perusahaan ini mengembangkan, memproses, dan mengeksplor biji yang mengandung tembaga, emas, dan perak. Kontribusi perusahaan PT Freeport ini bagi Indonesia. Yang pertama, menyediakan lapangan kerja. Yang kedua, penanaman investasi. Ketiga, pembelian barang dan jasa domestik. 4, pembayaran pajak, dividen, dan royalti. Pusat-pusat keunggulan ekonomi di Indonesia yang sudah kita pelajari, ada yang dikelola sendiri, ada juga yang melibatkan investor asing. Tugas kalian adalah sebagai berikut. Kerjakan soal-soal yang ada di sini. Alhamdulillah, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.